Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good health today. Are you prepared for studying today? I hope you have already prepared yourself for studying today. Before we start our studying today, let's read a prayer before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Okay everybody, let's repeat our last meeting lesson. Do you know what we were studying about? Yes, we were studying about offering help, yeah. Last week we were studying about offering help. And now, there is a picture, yeah. You can see the picture. There is a woman and a man, yeah. Do you know where are they? Yes, they are in the market. Can you guess what is the woman doing? Yes, the woman is buying something, yeah? Okay. And can you tell me what activity they do? Yes, they are doing transaction, ya. Mereka sedang melakukan transaksi. Okay. Everybody, can you guess what our topic today is? Alright, our topic today is about asking and answering about price. Alright, hadis tentang jual beli. Okay, our topic today is about asking and answering about the price. Okay, everybody, hari ini kita belajar tentang bertanya dan menjawab tentang harga. So this is about transaction, yaitu tentang jual beli. And these are included in Quran surah Al-Baqarah ayat 2025. Ya. Hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah.
orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. So, jadi sesuai dengan materi kita hari ini adalah tentang riba ya, tentang bertanya dan menjawab harga barang. Jadi dalam kegiatan ini kita ditemui di saat kita sedang melakukan transaksi kepada si penjual ya. Hal ini sering ya kita temui saat kita melihat orang antara si penjual dan pembeli. Dan dalam Islam sudah dinyatakan dalam Al-Qur'an ya, jelas bahwa bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sesuai dengan ayat Surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi jelas bahwa kita tidak boleh berbuat riba. Jika kita berbuat riba, maka Allah akan memasukkan kita ke neraka dan kekal di dalamnya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan riba. Jadi mudah-mudahan dengan memahami materi ini kita tahu bahwasanya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semoga kita terhindar dari perbuatan riba. The scopes of the study. The scope of the study are 1. Dialogue about asking and answering about prices. 2. Sentence form of asking and answering about prices. And 3. Words describing people. Cakupan materi kita pada hari ini adalah yang pertama, dialog tentang menanyakan dan menjawab tentang harga. Yang kedua, pola kalimat tentang menanyakan dan menjawab tentang harga. Dan yang ketiga, kata-kata yang menjelaskan tentang benda. The purposes of the study. The purposes of the study are 1. By understanding the learning video, the students are able to complete dialogue using correct words. 2. By understanding the learning video, the students are able to translate the dialogue into Indonesian. 3. By understanding the learning video, the students are able to write two nominal sentences using the words iron and fabric. And 4. By understanding the learning video, the students are able to correct the wrong sentences. Oke, tujuan pembelajarannya adalah 1. Dengan memahami video pembelajaran, siswa bisa melengkapi dialog menggunakan kata-kata yang tepat. Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa dapat menerjemahkan dialog ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis 2 kalimat nominal menggunakan kata iron dan pabrik. Yang keempat, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat memperbaiki kalimat-kalimat yang salah. Number 1, dialogue about asking and answering price. Okay, everybody, you can open your reading book, page 143 ya. Kamu bisa buka buku paket halaman 143. Di situ ada tentang dialog ya, dialog tentang asking and answering price. Okay, we can read this dialogue. Shopkeeper ya, can I help you? Maya, yes, I need a shirt and skirt. Shopkeeper, what color would you like? Maya, yellow for the shirt and brown for the skirt. What size? Small size, please. How much is the skirt? The skirt is 70,000 rupees and the skirt is 40,000. Is there any discount? No, the prices are fixed. Okay, I'll take them. Here's the bill. You can pay at the cashier. Thanks. Ya, ini ada contoh dialog ya tentang menanyakan dan menjawab tentang harga. Pertama, pelayan toko bertanya,
Apa yang bisa saya bantu? Katanya ya. Ya, saya ingin membeli sebuah shirt ya, baju kaos dan juga rok. Warna apa? Kata si pelayan. Kuning untuk kaosnya dan abu-abu untuk roknya. Ukurannya apa? Kata si pelayan toko ya, ukuran kecil. Berapa harga rok itu? Rok itu harganya Rp70.000 dan kaosnya Rp40.000. Apa ada diskon? Kata si Maya ya. Kemudian pelayan toko tidak, harganya sudah pas. Kata Maya, baiklah saya akan membeli mereka. Kemudian pelayan toko, ya ini dia bayarannya, kamu bisa bayar di kasir. Terima kasih. Oke, jadi di sini ada dialog ya tentang menanyakan dan menjawab harga. Ya, di situ kamu bisa lihat ada bergaris miring ya, menanyakan harga, yaitu how much is the skirt. Inilah dia ya, kalau kita ingin menanyakan harga barang, kita bisa gunakan how much is the skirt. Ya, maka jawabannya the skirt is 70,000 rupiah. And the shirt is 40,000 ya. Oke, itu dia contoh untuk menanyakan dan menjawab tentang harga. Number 2, the sentence form of asking and answering about prices. Nomor 2 ini adalah pola kalimat untuk menanyakan tentang harga ya. Oke. Kita bisa lihat ya, kalau kita ingin menanyakan harga barang itu jumlahnya 1, maka kita gunakan yang pertama yaitu tipe singular ya. Di sini kita gunakan singular untuk menanyakan harga barang yang 1 jumlahnya. Contohnya kita menggunakan kata ungkapan how much is. Example kita lihat ya dalam tabel. How much is this shirt? Ya. Berapa harga kaos ini? Jawabannya it is 60,000 rupiah. Harganya 60.000 rupiah. Kemudian kita bisa buat juga how much is this perfume? Ya, pakai is ya, parfumnya kan 1 ya. Berapa harga parfum ini? It is 75,000 rupiah. And the third, how much is this shampoo? Ya, it is 25,000 rupiah. Harganya adalah 25.000 rupiah. Oke, itu dia. Kemudian yang kedua plural ya, artinya lebih dari 1. Kita menanyakannya harus menggunakan how much are. Ya, kalau yang pertama tadi how much is untuk satu bendanya. Kalau dia bendanya lebih dari 1, kita gunakan how much are those trousers? Berapa harga rok celana ini? They are 80,000 rupiah. Harganya 80.000 rupiah. And then example, how much are those glasses? Berapa harga kacamata ini? They are 50,000 rupiah. Harganya 50.000 rupiah. How much are these balls? Berapa harga bola-bola ini? They are 30,000 rupiah. Mereka ada harganya 30.000 rupiah. Oke, itu dia ya untuk pola kalimat menanyakan harga, yaitu how much is dan juga how much are. Number 3, words describing things ya. Kata-kata yang menjelaskan benda. Oke, di sini kamu bisa lihat ya dalam tabel the vocabulary about words describing materials of thing ya. Kata-kata yang menjelaskan bahan-bahan atau bahan dasar suatu benda ya. Oke, yang pertama ada plastic ya, artinya plastik. Fabric, wood, steel, iron,
wax, fiber, aluminium, and leather. Ya, ini contoh kata-kata yang menjelaskan bahan dari suatu benda. Plastik artinya plastik, fabric kain ya, wood bahannya dari kayu, steel baja, iron besi ya, wax itu lilin, fiber serat, aluminium, leather, yang terakhir adalah kulit. Oke, itu dia kata-kata yang menjelaskan bahan dasar suatu benda. After learning this material, it can be concluded that there are two ways to ask prices. There are singular form and plural form. Singular form use how much is, while plural form use how much are. Kesimpulan kita pada hari ini adalah ada dua cara untuk menanyakan harga, yaitu cara tunggal dan cara jamak. Cara tunggal kita gunakan ungkapan how much is, sedangkan cara bentuk jamaknya kita menggunakan ungkapan how much are. Task 3 ya, tugas yang ketiga. Number 1, complete the dialogues below using correct words. Di soal nomor 1 ini kamu bisa buka buku bacaanmu halaman 145 ya. Ada 4 dialog. Ya, coba dilengkapi dialog tersebut. Ditulis dialognya dan lengkapilah dialognya. Oke. Number 2, translate the dialogue number 1 based on the dialogue in number 1. Yang kedua, terjemahkan ya dialog nomor 1. Ya, berdasarkan dialog di nomor 1. Maksudnya dialog nomor 1 saja yang diterjemahkan di halaman 145 di buku paket ke dalam bahasa Indonesia. Number 3, write 2 nominal sentences using the word iron and fabric. Tulislah 2 kalimat nominal ya, menggunakan kata iron dan juga fabric. Dan yang terakhir, number 4, correct the sentences below. Perbaikilah kalimat-kalimat di bawah ini. Number 1, how much are the bag? Number 2, the purchase is 20,000 rupiahs. Oke, itu dia ya untuk tugas 3. Okay, everybody. I think that's our study today about asking and answering about price. Before we close our studying today, let's read hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Okay, everybody, thank you very much for your attention. Please do your assignment today. Have a great day, everybody. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.